Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk doa bersama-sama dan juga kita boleh belajar firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesetiaan Tuhan yang telah menyertai dan menopang kita sehingga kita bisa memasuki tahun 2023. Ini suatu anugerah, suatu privilege. Tuhan memberi kesempatan kita untuk terus boleh hidup dan melayani Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan studi kita daripada kitab Yosua. Saudara, kita mengetahui di dalam pasal pertama, awal kita belajar daripada kitab Yosua, kita melihat Allah menyatakan diri dan berfirman langsung kepada Yosua. Bahwa Yosua ditetapkan untuk meneruskan kepemimpinan Musa untuk melanjutkan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dan Tuhan yang memberikan perintah sekaligus penjelasan apa yang harus dilakukan oleh Yosua. Tuhan juga berjanji menyertai Yosua untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan berikan peringatan-peringatan kepada Yosua. Yosua boleh melaksanakan kehendak Tuhan dengan penuh kehati-hatian. Sehingga firman Tuhan mengatakan, hendaklah renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati menurut hukum yang kuberikan kepada hamba-Ku Musa, supaya engkau beruntung dan berhasil kemanapun engkau pergi. Dan kita melihat, saudara, di dalam perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel, di dalam awal memasuki tanah Kanaan, kita melihat Yosua boleh melihat pekerjaan Tuhan yang besar dengan menang atas Jericho dengan cara Tuhan. Tapi kita melihat adanya kegagalan di dalam kepemimpinan Yosua pada waktu menyerang akan Ai. Kota Ai, di mana Yosua tidak minta petunjuk Tuhan dalam melaksanakan tugasnya dan meremehkan musuh kota Ai karena pikirnya kota Ai lebih kecil. Mereka terlalu self-confident dan menggunakan pemikirannya sendiri untuk menyerang kota Ai, tapi kemudian gagal. Tapi di kegagalan masih ada belas kasihan Tuhan. Tuhan masih melanjutkan penyertaannya. Sekaligus Tuhan beritahu ada kesan yang lebih fatal, yaitu adanya dosa Akan yang tidak setia melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara, kita melewati tahun 2022. Saya percaya dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita sebagai manusia bisa juga gagal di dalam kita melaksanakan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita boleh berhasil melihat campur tangan Tuhan. Ada banyak liku-liku baik kegagalan atau keberhasilan. Waktu kita melihat ke belakang, kita hanya bisa bersyukur kalau kita bisa melewati itu semua. Itu bukan jasa kekuatan kita, tapi semata-mata belas kasihan Tuhan yang memampukan kita melewati perjalanan hidup kita. Dan Tuhan masih perkenankan kita memasuki tahun 2003. Demikian juga kalau kita melihat, kita bukannya bersyukur, tapi kita juga melihat kesetiaan Tuhan atas kegagalan kita, kesetiaan kita. Kegagalan kita dan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Kita belajar akan kepanjang sabaran Tuhan, pengampunan Tuhan, sehingga kita masih diizinkan hidup dan melayani Tuhan sampai hari ini. Dan saya percaya dalam kehidupan masing-masing kita pasti ada momen-momen kita boleh mengalami baik kegagalan ataupun keberhasilan.
yaitu kesempatan untuk mengintrospeksi diri. Saya tidak tahu setiap saudara bagaimana komitmen saudara untuk tahun 2003. Kita belajar dari masa lalu, kita tidak mau mengulang kesalahan masa lalu. Kita juga belajar untuk lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan itu yang harusnya menjadi komitmen kita, kerinduan kita, memasuki tahun 2023. Saya sendiri ada momen untuk merenung, mengintrospeksi diri, hal-hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Sekaligus saya mulai ada rekomitmen yang baru. Saya harus lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, lebih peka dengan pimpinan Tuhan, supaya boleh melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam kehidupan Yosua, sepanjang pasal 24, kita akan melihat bagaimana Yosua sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin, berusaha untuk mentaati kehendak Tuhan. Saudara, waktu kita belajar kitab Yosua, kita bisa belajar baik melalui kegagalannya supaya kita nggak terulang, ataupun melalui progres hidupnya untuk belajar setia kepada Tuhan. Dan itu menjadi teladan bagi kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan studi dari kitab Yosua pasal ke-9, yaitu berhubungan dengan bagaimana Yosua dan orang Israel melanjutkan peperangan rohani melawan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Khususnya kita bertemu dengan satu suku, yaitu daripada orang-orang Gibeon. Dan kita akan melihat dari peristiwa atau dari narasi ini, kita bisa belajar banyak hal. Menjadi prinsip dalam hidup kita, khususnya mempersiapkan kita memasuki tahun 2023. Mari saudara kita membaca di dalam kitab Yosua pasal ke-9. Yosua pasal ke-9, kita akan membaca, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca ayat 1 sampai ke-14 lebih dulu. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat 27. Kita akan membaca bergantian, ya, saudara bisa mengikuti siapa saja mempersiapkan diri untuk melanjutkan. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ke-2, dilanjutkan untuk saudara ayat 3 dan 4 dan seterusnya. 2 ayat sampai 4 sampai 15 kita membaca. Saya akan bacakan. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai Laut Besar, sampai seberang Gunung Lebanon, yaitu raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hevi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Silakan ayat ketiga. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan lainnya, maka mereka pun bertindak dengan memakai akar. Mereka pergi mendiamkan bekal, mengambil kaum yang buruk-buruk, mengeluarkan ke atas keledai mereka, dan kibat albor yang buruk-buruk yang dirobek dan dijahit kembali. Kasur yang buruk-buruk dan ditambah untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk dikenakan oleh mereka, dan segala luka mereka telah tinggal lewat demikianlah mereka pergi pada Yosua tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya daripada orang-orang Israel ini, kami datang dari negeri jauh, maka sekarang ikan makan dan biar di negeri.
Jawab mereka kepada dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hamba ini ada nama Tuhan bangsa itu mendengar kabar tentang Dia yang di segala yang melakukan dari Mesir dan segala yang melakukannya ada kedua raja berpenghuni itu di seberang sungai Yordan. Sihon, raja Heshbon, dan raja Basar yang diam di Asikam. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri ini berkata-kata kepada kami, demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkata kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat, berjalan mendapatkan engkau. Tetapi sekarang lihatlah telah kering dan tinggal rempah-rempah belaka. Silakan. Inilah firman yang masih baru kami manusia. Tapi lihatlah telah robek. Inilah pakaian semuanya telah buru-buru karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak minta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan hidup, membiarkan mereka hidup, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Ya, sampai di sini saudara, kita akan mulai studi dari kitab Yosua pasal 9 ini. Saudara, Yosua harus melanjutkan perjalanan memasuki tanah Kanaan lebih lanjut. Nah, sekarang dia berhadapan dengan orang-orang Kanaan. Di sini disebutkan ada 6 raja. Ya, dikatakan raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hevi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seias kata memerangi Yosua dan orang Israel. Saudara, kita melihat orang-orang di Kanaan itu ada beberapa orang, beberapa suku bangsa di situ, ya, yaitu ada di sini disebutkan enam raja yang memerintah sebagai suatu kelompok-kelompok yang ada di Kanaan. Dan kita melihat, saudara, kelompok ini sudah mendengar apa yang dilakukan Yosua dan orang Israel. Khususnya, apa yang terjadi di Mesir. Lalu pada waktu mereka boleh mengalahkan raja-raja di seberang sungai Yordan. Bahkan mereka melihat bagaimana kota Jericho yang kuat itu dan kota Ai sudah dikalahkan. Nah, kita melihat sebagian mereka melihat ini suatu ancaman untuk mereka. Respon mereka pertama, saudara, kita melihat mereka sekata bergabung untuk menghadapi Yosua dan orang Israel. Kalau kita melihat latar belakang orang-orang Kanaan, mereka adalah di dalam kehidupan sehari-hari mereka 5-6 kelompok ini, mereka ini seringkali saling menyerang, saling menjatuhkan. Atau mereka tidak hidup harmonis.
Maka mereka coba membangun kota-kota benteng supaya mereka bisa kuat menghadapi serangan-serangan dari pihak yang lain. Tapi herannya di sini, saudara, pada waktu Yosua orang Israel masuk ke tanah Kanaan, orang-orang ini bisa kompak untuk melawan Yosua dan orang Israel. Saudara, kalau saya melihat di sini, saudara, ini di dalam kehidupan secara umum, kita melihat ada kekuatan-kekuatan yang melawan Tuhan. Mereka itu sepakat untuk bagaimana menyerang umat Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan mereka pada umumnya mereka sendiri kurang kompak, mereka saling menyerang, tapi kemudian kita melihat mereka bisa sehati, seias kata untuk bergabung, saudara. Kita melihat saudara kata Yesus di dalam kehidupan zaman sekarang demikian juga, saudara ya. Kalau kita melihat orang-orang Israel atau zaman sekarang, sebenarnya ada kekuatan-kekuatan di dalam dunia ini, mereka kompak menyerang kekristenan. Kalau kita melihat zaman Tuhan Yesus, orang Farisi dan orang Saduki, mereka ini doktrinnya nggak sama, mereka tuh nggak sehati. Tapi mereka bisa sehati pada waktu melawan Yesus. Melawan iman Kristen, mereka boleh sehati. Saudara, kalau dunia begitu sehati menyerang kekristenan atau menyerang umat Tuhan, kita perlu dalam tubuh Kristus. Kita perlu sehati sepikir berjuang untuk misi kerajaan Allah. Nah ini saudara, hal yang prinsip yang penting sekali. Kita harus membangun kesatuan dalam tubuh Kristus untuk sama-sama berjuang untuk misi kerajaan Tuhan. Nah, sekarang kita melihat orang Israel atau di pimpinan Yosua berperang menghadapi orang Gibeon. Menghadapi orang-orang Kanaan. Saudara, kita melihat dalam bagian ini, saudara, mereka bergabung, tetapi saudara ada suku atau orang Hefi atau orang Gibeon ini tidak terlibat di dalam persekongkolan untuk melawan Yosua dan orang Israel. Ketika dikatakan ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon yang dilakukan Yosua terhadap Jericho dan Ai, maka mereka bertindak dengan memakai akal, mereka pergi menyeling bekal dan seterusnya. Kita melihat saudara, orang Gibeon, mereka melihat bahwa orang Israel dan Yosua itu kekuatan yang besar. Allah orang Israel menyertai mereka. Dan di sini kata Yesus, orang Gibeon tidak ikut persekongkolan untuk melawan Yosua dan orang Israel, saudara. Sebaliknya, mereka berusaha untuk membangun strategi supaya berdamai dengan orang Israel. Saudara, ini ada kemiripan dengan yang namanya Rahab. Rahab pada waktu ada di Jericho, Rahab mengambil sikap untuk berpihak kepada orang Israel. Karena melihat kebesaran Tuhan yang nggak tertandingkan itu, maka Rahab berpihak kepada orang Israel. Maka mau menjadi mata-mata orang Israel, mendukung mata-mata orang Israel. Mungkin bagi orang-orang sebangsanya itu suatu pengkhianatan. Tapi ini yang dilakukan oleh Yosua, oleh Rahab, saudara. Demikian juga, saudara, yang terjadi pada Gibeon. Waktu Gibeon mengambil sikap berbeda dengan penduduk negeri Kanaan yang lain, saudara. Ini sikap yang boleh kata bisa menimbulkan suatu pandangan daripada penduduk negeri lain dianggap ini pengkhianat atau sudah melepaskan diri dari kelompoknya, maka akan dibenci atau dikucilkan oleh kelompoknya, saudara. Tapi ini sikap daripada Gibeon, saudara. Apalagi mereka melihat Jericho dikalahkan, Ai dikalahkan. Sesungguhnya, saudara, kalau kita melihat orang-orang Gibeon bukan orang sembarangan. Orang-orang Gibeon ini adalah orang yang lebih kuat daripada Ai,
dan punya orang-orang perkasa. Tapi mereka sadar mereka tuh terbatas. Melihat kuasa yang besar pada Tuhan, tidak mungkin dia bisa mengalahkan orang Israel. Maka dia mengatur strategi atau siasat untuk membangun perjanjian atau mau berdamai. Tapi dengan cara yang tidak jujur, saudara. Coba kita melihat sekilas mengenai orang Gibeon ini, saudara. Mari kita membaca Yosua pasal ke-10. Yosua pasal ke-10 ayat yang kedua. Saya akan bacakan ayat 1, nanti saudara membaca ayat kedua bersama dengan saya. Setelah terdengar oleh Adonia Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukan terhadap Jericho, terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai, terhadap rajanya, bahkan penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel yang diam tengah-tengah mereka. Silakan membaca yang kedua. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar daripada Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Saudara, orang-orang Gibeon bukan orang sembarangan. Ya. Orang-orang hebat, orang terlatih, punya kota yang kuat, yang berkubu juga. Tapi dia tahu kekuatannya dibanding dengan kebesaran Tuhan atas orang Israel, mereka tuh nothing, saudara. Maka mereka membangun suatu siasat, mengamong suatu akal untuk berdamai dengan orang Israel, saudara. Lalu apa yang dilakukan, saudara? Saudara, di sini ayat keempat dikatakan, mereka itu strategi, maka mereka bertindak memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuati ke atas keledai mereka, dan keribat anggur yang buruk-buruk dan robek dan dijahit kembali, dan seterusnya. Lalu mereka datang kepada orang Israel dengan mengatakan, kami datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Saudara, orang Gibeon berusaha untuk membangun perjanjian. Kenapa, saudara? Karena mereka sudah tahu, mungkin ada mata-mata mereka juga, bahwa Allah telah berfirman kepada orang Israel, kepada Yosua, harus menumpas orang-orang penduduk negeri Kanaan. Dan mereka, Yosua dan orang Israel telah berhasil menaklukkan Jericho, menaklukkan Ai. Maka saudara, melalui peristiwa-peristiwa yang mendahului, baik kemenangan akan Mesir, lalu menyeberang sungai Yordan, mereka melihat bahwa Allah yang dipercaya oleh orang Israel, Allah yang besar. Saudara, kata Yesus Kristus, orang Gibeon bukannya dengar, tapi melalui pendengaran itu timbul iman. Iman yang mau menaklukkan dirinya di bawah otoritas Tuhan. Kita mengatakan iman timbul akan pendengaran firman. Oleh karena firman timbul iman. Iman dilandaskan kepada wahyu Tuhan. Di sini ada anugerah Tuhan, saudara. Mirip dengan Rahab. Rahab bukannya mendengar kebesaran Tuhan, tapi menaruh iman kepercayaan kepada Tuhan. Demikian juga apa yang dilakukan oleh orang Gibeon. Mereka bukan hanya mendengar, mereka percaya. Mereka percaya bukan secara intelektual, ada tindakan sebagai wujud percayaan, yaitu mau submit, mau tunduk kepada Tuhan. Lalu mereka berusaha membangun cara strategi dengan akal mereka, yaitu mereka berdusta.
Kalau mereka nggak berdusta, mungkin kesepakatan tidak akan muncul, tidak akan terjadi. Dan ini satu strategi akal yang dilakukan oleh Gibeon. Mereka berdusta dengan berpura-pura, ya. Saudara, kadang-kadang kita dalam hidup kita ini ada orang yang pura-pura, ya. Dan orang Kristen kadang-kadang yang polos, yang generous, ya kadang-kadang bisa dimanfaatkan orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan, saudara. Nah, ini orang Gibeon, orang yang kuat, orang kota berkubu, tapi pura-pura menjadi orang yang lemah, orang yang nggak berdaya, lalu ingin membangun kesepakatan dengan Yosua dan orang Israel, saudara. Dalam hidup kita, kadang-kadang saudara, kita menemukan ada pengemis-pengemis jalanan yang minta-minta, Mereka sepertinya miskin, pakai pakaian gembel, nggak pakai pakainya robek-robek, mukanya kusut. Tapi kadang-kadang kita kejebak, mereka adalah pengemis profesional, saudara. Mereka mengemis di kota, di desanya punya rumah bagus, punya mobil. Kita kadang bisa dengan terkecoh dengan penampilan orang, saudara. Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan orang-orang non-Kristen, atau kita melihat kehidupan orang-orang di Timur Tengah yang percaya agama seberang kita, mereka menekankan amal kebaikan, berbuat baik, berbuat amal. Tapi kenyataannya, saudara, apakah mereka melakukan apa yang mereka ajarkan? Ya. Pada banyak pengungsi-pengungsi karena akhir perang di Timur Tengah, mereka rata-rata bukan pergi ke Timur Tengah, malah pergi ke negara-negara Kristen, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Karena orang Kristen terkenal sebagai suatu punya ajaran di dalam kasih, di dalam belas kasihan kepada orang lain. Suatu ciri khas orang Kristen punya compassion kepada orang lain, menaruh belas kasihan kepada orang lain. Tapi seringkali ketulusan kita, kebaikan kita bisa dimanfaatkan orang lain. Dan ini terjadi pada diri orang-orang Gibeon, saudara. Mereka pura-pura jadi orang lemah, orang miskin, supaya nggak ditumpas oleh orang Israel. Supaya nggak ditumpas oleh Yosua, saudara. Nah, kita melihat, saudara, pada waktu mereka datang menghadap Yosua, mereka datang dari jauh, dan mereka tahu orang Israel sudah mengalami perkara yang besar pada Tuhan, dan mereka mau jadi budaknya. Ya, ini suatu gambaran kalau ada negara yang kuat menyerang negara yang lemah, negara lemah ini bisa mengalami negosiasi dengan menyerah, sehingga tidak terjadi peperangan. Setelah menyerah, maka statusnya dalam kondisi ditaklukkan, maka menjadi budak yang menaklukkan, saudara. Nah, ini skenario yang dibangun oleh orang-orang Gibeon, saudara. Mereka nggak mau binasa. Mereka harus mau mengatur strategi supaya nggak binasa. Caranya gimana? Mereka pura-pura, saudara. Nah, kita melihat, saudara, Yosua pada waktu menghadapi orang-orang Gibeon ini, saudara, mereka coba pertama bertanya, saudara, ya. Mereka waktu orang-orang Gibeon mengatakan bahwa dari negeri yang jauh, ya, mereka boleh mengatakan mereka sudah mendengar peristiwa yang ada di Mesir. Saudara, kita melihat Yosua pertama kali berusaha ingin tahu, saudara. Maka dikatakan, saudara, dalam ayat saya akan bacakan ayat ke-7, saudara. Tetapi berkatalah orang Israel kepada orang-orang Hefi itu, barangkali kamu diam tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Saudara, orang Israel atau Yosua, pertama dia sudah ada kecurigaan. Jangan-jangan kamu tinggal tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Saudara, Tuhan Yesus Kristus, orang Israel sudah tahu perintah Tuhan,
harus membasmi orang-orang negeri Kanaan ini. Mereka tidak boleh ikat perjanjian dengan orang-orang di Kanaan. Mereka ada suatu pengertian ini, tapi mereka kurang berhati-hati, saudara. Waktu mereka tanya, kata mereka kepada Yosua, kami ini hambamu. Kan Yosua, siapakah kamu? Ini, dari manakah kamu datang? Jawab mereka, kami dari negeri yang sangat jauh. Jauhnya sejauh mana nggak ngomong, saudara. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala dilakukan di Mesir, dan segala dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori, di seberang sungai Yordan, Gihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu kami, para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, biarlah demikian, bawalah bekal untuk di jalan, pergilah menemui mereka, berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Saudara, mereka menceritakan apa yang mereka tahu. Dan mereka mengatakan mereka mau tunduk menjadi hamba. Supaya ada perjanjian itu, saudara. Saudara, pada waktu Yosua dan pemimpin-pemimpin yang mendampingi Yosua melihat kesaksian orang itu, maka mereka nggak berpikir panjang lagi. Timbul belas kasihan, maka mengikat perjanjian dengan mereka. Saudara, kata Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat mereka mengambil keputusan tanpa meminta keputusan Tuhan. Maka disebutkan ayat 14, orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Saudara, kita melihat, saudara, ini adalah kegagalan Yosua dan para pemimpin orang Israel pada waktu itu mengambil keputusan berdasarkan common sense atau hatinya sendiri. Mereka tahu firman Tuhan, tetapi pada waktu mereka mencoba menerapkan praktek kehidupan mereka nggak bertanya kepada Tuhan. Mereka hanya pakai akalnya sendiri. Akalnya sendiri yang terbatas dan yang bisa salah. Ini kita melihat, saudara, kelicikan daripada orang-orang Gibeon. Kita melihat satu aspek, saudara. Orang-orang Gibeon, orang-orang yang merindukan untuk tidak dibinasakan. Dia memakai macam cara untuk melakukan sesuatu supaya terjadi ikatan perjanjian. Dan Yosua dan orang Israel tidak minta petunjuk Tuhan. Ini mirip dengan yang terjadi di Ai. Mereka nggak minta petunjuk Tuhan. Mereka berjalan sendiri. Bahkan kalau Ai bukan minta petunjuk, tidak minta petunjuk Tuhan. Dia melanggar apa yang ditetapkan Tuhan. Di dalam hidup kita, saudara, kadang-kala kita bisa mengalami kegagalan seperti ini. Kita sudah tahu firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan. Atau kita sudah tahu firman Tuhan, tapi waktu penerapan, saudara, waktu kita mencoba menerapkan firman Tuhan, kita nggak minta petunjuk Tuhan. Jadi kita hanya berdasarkan akal kita yang terbatas, hanya berdasarkan perasaan kita. Tidak lagi memikirkan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak.
Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel supaya membasmi dan tidak membangun ikatan perjanjian dengan suku-suku yang ada di tanah Kanaan, supaya mereka imannya nggak tercemar. Saudara, dalam kehidupan kita, waktu mengambil keputusan, waktu kita mengambil keputusan yang di luar kehendak Tuhan, atau tidak sesuai dengan firman yang dinyatakan Tuhan kepada kita, itu kadang bisa berdampak seumur hidup, saudara. Keputusan salah ini bisa berdampak seumur hidup. Saudara, waktu kita mengambil keputusan salah mencari pacar, jodoh, kita hanya melihat performan di luar, tapi nggak lihat pimpinan Tuhan, maka itu akan mempengaruhi kehidupan pernikahan kita yang panjang, saudara. Ya. Waktu kita ambil keputusan yang salah di dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, kadang mengikat hidup kita sehingga hidup kita makin jauh sama Tuhan. Keputusan kita bisa mempengaruhi kehidupan kita yang panjang. Maka sebelum kita ambil keputusan, kita minta petunjuk Tuhan. Alkitab katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan dalam dunia ini, ada banyak pencobaan, ada banyak tipu muslihat iblis yang bisa menggeser fokus kita, menggeser langkah kita makin jauh sama Tuhan. Kita melihat pada permulaan Yesus Kristus dibaptis, setelah itu dicobai oleh iblis di padang gurun. Iblis mencobai dengan firman Tuhan. Kalau iblis pun berani mencobai Yesus, apalagi kita, saudara. Kita perlu senantiasa membaca firman Tuhan, berdoa dan berjaga-jaga, supaya hidup kita tidak meleset jauh daripada kehendak Tuhan. Atau hanya kita ditipu oleh dunia ini, kita mengambil keputusan yang salah, saudara. Saudara, kita melihat berikutnya, saudara, ayat ke-16, saya akan bacakan saudara sekalian. Tapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal di dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel itu berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang itu. Adapun kota-kota itu ialah kota Gibeon, Kefira, Beerot, Kiryat Yarim. Orang-orang Israel tidak menewaskan mereka, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan. Biarlah mereka hidup, supaya mereka jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah diikrarkan kepada mereka. Lagi pula kata pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup, maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Saudara, kita melihat, saudara,
Setelah berlangsung 3 hari, saudara, baru saudara tipu muslihat orang Gibeon itu ketahuan. Bahwa sesungguhnya mereka tidak jauh tinggal di tengah-tengah mereka, saudara. Saudara, kita melihat saudara kata Yesus Kristus, orang Israel dan Yosua ketipu dengan orang-orang Gibeon ini. Nah, ini sekarang timbul dilema, saudara. Dilemanya apa, saudara? Mereka sudah ikat janji dengan, maksud saya, Yosua dan orang Israel sudah ikat janji kepada orang-orang Gibeon bahwa mereka tidak akan ditumpas, tidak akan dibinasakan. Sekarang sudah menjadi satu diskusi yang kalau kita pikirkan, saudara. Yang pertama, saudara, kita melihat orang Israel membangun perjanjian dengan orang Gibeon. Nah, saudara, habis ini saya akan bertanya kepada saudara. Waktu mereka berjanji, ya, mereka tidak akan binasakan. Tapi janji ini didasarkan kepada ketidakjujuran, saudara. Maka janji yang didasarkan pada ketidakjujuran pun harus dilaksanakan. Ini dilema, saudara. Dilemanya kalau mereka nggak melaksanakan meminasakan orang-orang Gibeon, orang Kanaan, berarti mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Aspek lain, saudara, kalau mereka membunuh orang-orang Gibeon, maka mereka melanggar sumpah. Karena mereka sudah bersumpah demi nama Tuhan untuk tidak membinasakan orang-orang Gibeon. Nah, sekarang, saudara, coba kita diskusi. Saudara bisa memberikan satu argumentasi atau memberikan satu masukan. Bagaimana kita melihat masalah ini, saudara? Kalau kita ada orang ikat janji kepada kita, ada seorang ikat janji tapi didasarkan ketidakjujuran. Apakah kita harus menepati janjinya? Ini suatu dilema. Kalau kita melaksanakan janjinya, kita melanggar perintah Tuhan. Kalau kita tidak melaksanakan, kita berhadapan dengan sumpah yang kita katakan kepada Tuhan. Ada satu kisah, saudara, ada seorang pria melamar dan menikah dengan seorang wanita. Ya, dia bilang dia masih single, belum menikah. Ya. Lalu menikahi wanita itu. Tapi setelah menikah, saudara kata Yesus Kristus, wanita baru tahu bahwa sebetulnya pasangannya sudah punya istri dan punya anak. Dan bagaimana ini masalah seperti ini, saudara? Saudara, ini bisa kita pelajari ya untuk orang Gibeon ya. Kita melihat seperti Rahab ya. Rahab juga suatu ketidakjujuran ya pada waktu ngomong dia nggak tahu padahal tahu ya. Kita melihat juga ada bidan-bidan yang di Mesir itu ya, yang tidak membunuh orang-orang Israel ya. Dan ini kita melihat ketidakjujuran daripada orang Gibeon. Ya, itu sudah menjadi satu keadaan orang-orang ini ada kelemahan di dalam ketidakjujuran. Nah, di dalam dunia ini, saudara, kita memahami kadang-kadang ketidakjujuran itu sudah menjadi budaya. Budaya tidak jujur, saudara. Ya. Kita melihat adanya hoax ya, yaitu ketidakjujuran, ketidakbenaran yang diulang-ulang akhirnya menjadi suatu kebenaran, saudara. Nah, ini kejujuran itu kelihatannya masalah yang remeh atau masalah kecil, saudara. Tapi ini ketidakjujuran itu serius di mata Tuhan. Nah, kita jangan hanyut oleh dunia yang kompromi dengan dosa. Ketidakjujuran itu bisa secara manusia ya, dalam aspek manusia, itu bisa boleh kata menghancurkan reputasi saudara. Seorang suami yang tidak jujur kepada istri, maka susah untuk membangun kepercayaan kembali, saudara.
kita harus membangun integritas hidup ya. Kita belajar untuk hidup jujur, honest, jujur di depan Tuhan. Apalagi jujur di dalam hal tertentu kepada pemerintah ya. Kadang-kadang kita melihat waktu kita contohnya kita naik pesawat ya. Lalu kita mengatakan saya nggak bawa ini, nggak bawa itu, ya contohnya sudah nggak bawa barang-barang dilarang, tapi diketemukan ada barang-barang dilarang, kita pura-pura kita nggak jujur, itu hanya kita menjadi blacklist oleh pemerintah, dan itu akan merusak reputasi kita sebagai anak Tuhan. Saudara, saya teringat ya di Jerman ada satu mahasiswa dari Indonesia, dia mengambil studi teknologi, ya, computer science, ya, dia cerdas sekali. Sampai dia bisa buat kayak seperti chip, ya. Sehingga dia masuk terminal pergi mana-mana nggak perlu bayar, saudara. Dia pikir semua shift, dia bisa mengelabui teknologi sepertinya. Ya, selama 4-5 tahun di studi dan nilainya bagus, tapi sementara di studi dia banyak pelanggaran hukum, saudara. Dia pikir pemerintah nggak tahu. Dia pikir bahwa CCTV nggak ada. Dia pikir sudah ahli untuk menipu orang lain, saudara. Satu hari setelah dia lulus dari studinya, dia coba mau apply untuk kerja, saudara. Waktu dia apply, saudara, yang pertama ditolak, yang kedua ditolak. Lalu ditanya, kenapa saya ditolak? Nilai saya bagus, dan lain sebagainya. Lalu satu perusahaan mengatakan, kamu ada blacklist yang dicari oleh pemerintah. Akhirnya ketahuan, sudah dibongkar, akhirnya ketahuan dia sudah sering kali melakukan suatu ketidakjujuran. Ya, saudara, kejujuran itu penting sekali. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat konsekuensi daripada ketidakjujuran ini. Saudara, ini memang ada konsekuensi, yaitu mereka dikutuk. Yosua uang kata kutuk, dan kutuk itu, saudara, itu juga satu bagian. Saya kira Yosua bukannya mengucapkan biasa, ya, tapi kali ini dorongan Roh Kudus untuk mengatakan bahwa kamu seumur hidupmu kamu akan menjadi tukang kayu dan tukang timba air. Ya, secara tradisi, saudara, pada zaman itu pekerjaan pembelah kayu adalah pekerjaan yang dihindari atau nggak disukai oleh orang Israel, termasuk timba air. Jadi mereka boleh kata ada set efek yang harus mereka tanggung. Mereka seumur hidup boleh kata di bawah kutukan, ya, di bawah kutukan di mana mereka menjadi tukang timba air dan tukang belah kayu. Sisi lain, sudah waktu mereka menipu, saya percaya harga diri mereka dipermalukan. Mereka diinterogasi begitu rupa. Jadi ini sesuatu konsekuensi, set efek yang harus mereka tanggung. Mereka dipermalukan, sekaligus mereka menjadi budak. Ya, tapi memang kondisi ini, saudara, sisi lain ada hal yang kelebihan, saudara. Kelebihan apa? Mereka tuh karena mau bergabung dengan orang Israel, saudara. Di samping ada set efek, boleh kata efek yang negatif, ada kutukan Tuhan, ada suatu konsekuensi logis yang harus mereka terima. Tapi di belakang itu, saudara, juga ada blessing Tuhan. Blessing Tuhan apa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Blessingnya apa? Mereka nggak dibinasakan orang-orang Israel. Ini suatu anugerah Tuhan yang kadang-kadang terselubung kita melihat, saudara. Memang ada konsekuensi logis. Mereka harus terima konsekuensi itu. Mereka diinterogasi, mereka dipermalukan, mereka direndahkan, tapi jauh lebih bagus daripada mereka mati, saudara. Tapi aspek lain, saudara, lebih daripada itu. Nanti kita akan pelajari. Tapi sisi lain, saudara, mereka boleh dilibatkan untuk melayani Tuhan. Disebutkan, saudara, di sini mereka boleh, dikatakan bagian ini, saudara, mereka boleh terlibat
menjadi asistennya orang-orang Lewi melayani di kemah di bait Allah, saudara. Maksud di tempat ibadah. Ini suatu blessing yang karena imannya kepada Tuhan, mereka ada anugerah Tuhan yang menyertai, saudara. Karena Yesus Kristus kita melihat bahwa secara prinsip firman Tuhan, kita harus memiliki kejujuran. Karena ini berhubungan dengan integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengetahui di dalam Alkitab, saudara, kita melihat seperti Abraham. Abraham pernah tidak jujur juga. Dia bapak orang beriman, tapi bukan sempurna, saudara. Dia nggak jujur. Pada waktu ditanya waktu dia menjawab ini, istrinya dianggap saudaranya, bukan istrinya. Dia karena kurang mempercayakan pada kesetiaan, kesanggupan Tuhan memelihara, dia nggak jujur. Kita melihat juga, saudara, Yakub ada orang yang berulang-ulang kali tidak jujur, saudara. Ini suatu kehidupan yang nggak berkenan sama Tuhan. Dan harus ada konsekuensinya. Tapi di balik itu juga, karena sudah jadi umat Tuhan, ada belas kasihan Tuhan yang menyertai, saudara. Yang menyertai bukan berarti kita cukup baik, kita orang sukses, tapi karena belas kasihan Tuhan, Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk kita boleh berubah. Saudara. Aspek lain, saudara, kita bisa belajar. Yosua gegabah mengambil keputusan tanpa minta petunjuk Tuhan. Apa dampaknya, saudara? Dampaknya orang-orang Israel, umat Allah itu bersungut-sungut. Kalau dia dulu mungkin begitu menghargai, menghormati Yosua. Tapi karena kecerobohan Yosua ini, saudara, mereka bersungut-sungut, mereka nggak puas kepada Yosua, kepada para pemimpinnya, termasuk Yosua. Bukankah kamu sudah mengatakan harus ditumpas? Kenapa kamu melakukan suatu perjanjian seperti ini? Berarti kredibilitas mereka di lingkungan orang-orang percaya juga mulai berkurang. Nggak sampai mereka berontak kepada Yosua. Tapi respeknya berkurang karena Yosua ceroboh di dalam keputusan. Mereka bersungut-sungut. Nah memang, saudara, sisi lain, saudara, ini berdampak. Karena mereka tidak menjara, tidak menaklukkan akan Gibeon. Berarti mereka kekurangan income, boleh kata. Mereka nggak bisa menjara barang-barang milik daripada Gibeon, saudara. Jadi punya dampak, ya, punya dampak kepada orang Israel, respeknya kepada Yosua kurang, punya dampak juga akhirnya orang-orang ini merasa diremehkan gitu loh. Kamu pemimpin kenapa tidak mengambil keputusan yang hati-hati? Akhirnya kami harus seperti ini. Nah ini suatu dampak yang perlu kita pikir, yang perlu menjadi perhatian kita, saudara. Yang pertama, kita jangan menganggap bahwa dosa ketidakjujuran itu dosa yang remeh, kecil, nggak perlu diperhatikan. Karena ini bisa merusak akan kredibilitas kita. Bahkan bisa membuat perjalanan hidup kita tersandung, saudara. Kejujuran itu sebagai modal yang penting sebagai anak Tuhan, supaya orang percaya kepada Tuhan. Sisi lain, saudara, waktu kita sudah bernasar kepada Tuhan, kita berusaha untuk menempatinya, walaupun mungkin rugi. Katakan, saudara, kalau Yesus kita, orang itu nggak jujur. Ngomong sama kita, tapi kita sudah janji, kita kurang kehati-hatian kita. Yosua mengambil sikap, mereka tidak menumpas. Karena apanya? Bersumpah demi nama Tuhan. Walaupun konsekuensinya dikatakan kamu menjadi hamba yang kerja sebagai budak, boleh kata, sehingga relasi dengan orang Israel itu kurang dekat, itu untuk mencegah supaya tidak ada kawin campur atau terpengaruh oleh orang Gibeon. Tapi ada sesuatu hal, saudara. Yosua sebagai pemimpin rohani memberikan ruang untuk orang Israel bisa dicoba jatuh dalam dosa. Waktu kita sebagai orang tua, kita nggak hati-hati mengawasi, memberikan disiplin kepada anak-anak kita, sehingga kita ada ruang yang besar
untuk dipengaruhi dunia ini, saudara. Waktu anak-anak kita, cucu-cucu kita nggak dibawa kepada Tuhan dengan baik, saudara. Lalu mereka tergoda dengan dunia ini, itu suatu kerugian yang besar, saudara. So, karena Yesus, kita belajar dari hal ini, saudara. Sisi lain kita melihat di dalam semua peristiwa ini ada belas kasihan Tuhan, ada anugerah Tuhan, khususnya kita melihat orang-orang Gibeon ini. Orang-orang Gibeon seperti Rahab, juga Rahab pelacur, pendusta. Lalu orang Gibeon juga pendusta, orang-orang yang memiliki suatu kehidupan yang begitu sangat tercemar oleh dosa, tapi karena mereka mendengar firman, mereka mempercayai kepada Tuhan, hidup mereka diubah oleh Tuhan. Bahkan saudara, dalam salah satu komentari, saya akan bacakan di saudara-saudara kalian. Ya. Orang-orang Gibeon menemukan keselamatan di dalam Allah Israel seperti Rahab lakukan dalam Yosua pasal kedua. Baik Rahab maupun Gibeon datang kepada Allah Israel sebagai orang berdosa. Rahab pelacur, orang Gibeon pendusta. Baik Rahab maupun Gibeon bersedia menanggung resiko meninggalkan pergaulan sebelumnya dan diperhitungkan sebagai umat Allah. Risiko yang diambil oleh orang Gibeon dijelaskan Yosua pasal keempat, di mana mereka menjadi sasaran karena berurusan dengan orang Israel. Rahab maupun Gideon setelah mereka menerima keselamatan melalui orang Israel, mereka dalam sejarah kita melihat orang Gibeon menjadi pelayan di kemah suci seperti diperintahkan Yosua. Orang Gibeon menjadi kota imam. Tabut perjanjian sering tinggal di Gibeon pada zaman Daud dan Salomo. Setidaknya salah satu orang perkasa Daud adalah orang Gibeon. Tuhan menampakkan diri berbicara kepada Salomo di Gibeon. Gibeon termasuk mereka yang membangun tembok Yerusalem pada zaman Nehemia. Nabi-nabi seperti Hanania bin Asur berasal dari Gibeon. Inilah contoh-contoh yang besar dari Allah yang lakukan kepada orang berdosa, tetapi mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Saudara, yang kedua Yesus, kita melihat di dalam narasi ini, baik kita melihat ada kegagalan daripada Yosua, kita melihat ketidakjujuran Gibeon, tapi kita melihat Allah sanggup melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang dikasihinya, seperti Gibeon. Menaruh iman kepada Tuhan mengubah hidupnya, saudara. Dari menuju kebinasan, mendapat hidup daripada Tuhan. Dari hidup yang berpusat pada dunia ini, hidup berpusat kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita boleh renungkan hari ini bisa memperkaya wawasan rohani kita untuk mengerti dan mendalami firman Tuhan.